seputar ramuan herbalnya yang memang ada di alam dan tanpa efek samping. Iya. Iya. Pertama itu kalau untuk bertempur di medan ranjang itu harus sehat. Sehat dulu, apalagi kalau gula darah naik gitu ya. Oh iya. Alias diabetes itu biasanya alat tempurnya itu loyo. Iya, Biasanya betul. jadi pertama harus sehat. Saya ini berdasarkan pengalaman saja ya. Oh iya. Berdasarkan pengalaman itu bagus sekali untuk kesehatan, menurunkan kadar gula. Oh. Ada nih pohon petai Cina yang ada buahnya. Tuh. Karena kesukaan Mbah. Bukit Kendar. Jadi tadi sampai membuat yang bini. Oh. Ini fungsinya diulangi lagi, daunnya juga berfungsi. Nah, ini buahnya juga berfungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nandani Sri Pujia, The Unique Explorer. Dan channel ini bergabung juga dengan channelnya Mr. Najar, mengulik ramuan langsung dari sumbernya. Nah teman-teman, di video kali ini ya, saya akan menggali lagi ramuan-ramuan herbal langsung dari sumbernya. Dan sumber kali ini dapat dari mbah-mbah yang ada di Kota Banjar Patroman, Jawa Barat ya. Nah ini suasananya seperti ini teman-teman, bisa lihat di belakang saya masih asri ya. Ada pegunungan dan juga ada pesawahan. Dan di video kali ini juga kita akan bertemu ya dengan narasumber tersebut, membahas tentang salah satu ramuan herbal yang ampuh, manjur, top chair untuk mengatasi gula darah yang tinggi atau diabetes. Karena banyak dari teman-teman semua yang mengeluhkan senjatanya menjadi loyo, lemas, gak berfungsi karena diabetes ya, seperti itu, sehingga tidak bisa memberikan pelayanan yang prima ya terhadap pasangan halalnya, seperti itu. Nah teman-teman, penasaran video ini seperti apa ya, tonton terus video ini sampai akhir, jangan sampai di skip karena video ini bisa digunakan untuk orang yang sehat juga ya, tidak hanya untuk yang punya penyakit diabetes saja, tapi yang sehat atau mungkin ada keluhan-keluhan lain bisa dibeberkan nanti dengan narasumbernya langsung ya, seperti itu. Jangan di skip langsung tonton videonya sampai akhir, ditekan tombol like-nya, komen dan juga subscribe. Nah, ngomong-ngomong soal ramuan herbal ya, tradisional dan tanpa efek samping, di sini saya selalu membawa 3 ramuan herbal yang utama, yang paling best seller ya, mulai dari minyak oles ajaib yang ini nih teman-teman. Mungkin teman-teman yang suka nonton video saya sudah gak asing dengan minyak oles ini ya. Ini minyak oles ajaibnya 15 ml tapi luar biasa khasiatnya, matil ya meskipun kecil. Nah ini teman-teman bisa digunakan kurang lebih 1 bulan ya. Sebentar saya mau buka dulu. Ini spesialis untuk membesarkan dan memanjangkan rudal supaya bongsor menjadi rudal Afrika ya, dan penambahannya bisa nambah 5 cm dari ukuran semula paling mentok ya, seperti itu. Dan ini dijamin 100% original kalau order di toko saya. Minyak oles ini juga teman-teman bisa untuk mengatasi yang loyo, yang lemas ya, bisa juga untuk makin lama hubungan, untuk nambah keras, bisa digunakan mulai usia 17 tahun sampai kakek-kakek ya. Ini juga bisa untuk mengatasi yang cepat kelar permainan berkudanya, bahkan bagus sekali untuk yang program hamil ya, supaya makin subur, makin kental dan makin banyak cairan khasnya, seperti itu. Nah teman-teman penasaran, boleh hubungi nomor WA yang ada di layar video ya untuk tanya-tanya atau untuk pemesanan, atau bisa lewat toko online shop kami, ada di Shopee, Lazada dan juga Tokopedia Mr. Najar Shop teman-teman. Tata caranya juga lengkap kita spilkan di produknya ya, yang di kertas warna biru, tinggal diikuti saja. Nah teman-teman, lanjut ke ramuan herbal selanjutnya. Di sini saya membawa jamu ginseng. Ini sebetulnya cuma sampel aja ya. Ini nanti teman-teman kalau satu paket itu dapat 3 bungkus jamu ginseng sama 1 botol madu khusus kejantanan ya. Nah 3 bungkus jamu ginseng ini teman-teman, dalamnya tidak hanya ginseng aja tapi banyak ramuan rempah-rempah herbal yang bagus untuk keperkasaan laki-laki, sehingga ketika bertempur di medan
badan laga semakin lama dan tak bisa dikalahkan ya oleh pasangannya seperti itu. Ini juga bagus banget untuk keperkasaan ya, untuk meningkatkan kejernihan mata, meningkatkan nafsu makan, untuk kebugaran dan kesehatan tubuh. Ini juga bagus untuk mengatasi emah dan sakit pinggang. Buat yang mau boleh hubungi nomor wawanya ya. Nah, lanjut teman-teman, yang terakhir ini saya bawa jamu 40 bahan. Ini yang paling apa ya, banyak juga ya peminatnya alhamdulillah, karena memang harganya yang murce cuma 30.000 per toplesnya, tapi khasiatnya dahsyat. Ini benar-benar terbuat dari 40 bahan jenis tanaman ya, herbal tanpa efek samping, bagus untuk kebugaran dan kesehatan tubuh dan juga untuk mengobati segala macam penyakit. Bahkan saya sama suami juga suka mengonsumsi ini. Teman-teman misalkan punya keluhannya kolesterol tinggi, darah tinggi, asam urat, sakit pinggang, sakit lutut, itu bisa banget pakai ini. Bahkan yang punya diabetes juga ya bisa pakai jamu 40 bahan ini. Teman-teman susah tidur, insomnia, ketika malam tidak nyenyak tidurnya, suka beser, bisa pakai ini. Bahkan penyakit berat seperti jantung ya, terus kemudian stroke, bisa menggunakan jamu 40 bahan ini teman-teman ya. Silakan, harganya sangat terjangkau, Rp30.000 saja. Oke teman-teman, kita langsung aja menuju narasumber kita hari ini ya, tanpa berbasa-basi lagi. Let's go. Wah teman-teman, ini saya sampai harus menelusuri apa ya namanya teh, balong kalau di Sunda mah teman-teman. Tuh ini seperti ini ya suasana pedesaan yang ada di Banjar Patroman. Luar biasa ya, meskipun panas tapi dekat sawah, dekat gunung, itu tengah heab lah istilahnya ya. Kalau kata orang Sunda mah nggak melekeb. Nah, ini juga sampai menelusuri ke perkebunan ya. Tapi teman-teman ya, ini di pekarangannya kalau orang-orang Sunda mah ya luas, jadi enak buat main gitu. Aduh. Nah, ini kita udah nyampe di pekarangan rumahnya narasumber, teman-teman. Wah, enak banget ya suasananya. Adem pas sore. Tuh. Nih, mudah-mudahan narasumber kita hari ini ada ya teman-teman. Tuh. Yuk. Oh, pinjam dulu itu mic-nya tolong. Nah. Wah, di sini udah ada nih teman-teman kayaknya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada Mang. Ini punten dipakai dulu ya Pak ya, biar suaranya masuk. Punten. Kelai teh ringki. Bisa lah. Ini Punten. kan urusan anak zaman sekarang. Ini sama Mbah Sugeng Siono. Mbah Sugeng, priwe kabar, piye kabare? Ya apik-apik, samulihna. Alhamdulillah. Saya pangestu. Porsinya miringkeun heula, Pak. Hah? Oh, ini Pak. Kita mau silaturahmi. Nanti dulu, ini orang mana sih? Oh iya, ini dari Majalengka Pak, Jawa Barat. Lagi main ke Kota Banjar, lagi mudik. Ya, ini namanya lengkapnya Banjar Patroman. Ya, Banjar Patroman, Jawa Barat, perbatasan ya Pak. Iya. Perbatasan Jawa dan Sunda. Ini Pak, apa namanya, kita kan suka ngonten ramuan-ramuan herbal ya Pak. Ya. Ada ramuan herbal untuk kejantanan, untuk mengobati kejantanan yang sudah loyo karena berbagai macam penyakit gitu. Terus kita juga ya ngobrol-ngobrol seputar ramuan herbalnya yang memang ada di alam dan tanpa efek samping. Iya. Iya, barangkali Mbah Sugeng gitu ya punya ramuan herbalnya, karena dulu kita juga pernah ngonten ya Pak. Iya, Mungkin 2 tahun yang lalu tuh ramuan herbalnya banyak nih Abah Sugengnya. Iya Pak, ya, kalau ya, boleh ya. tahu mungkin punya Pak. Ya, pertama itu kalau untuk bertempur di medan ranjang itu harus sehat. Sehat dulu, apalagi kalau gula darah naik gitu ya. Oh iya. Alias diabetes itu biasanya alat tempurnya itu loyo. Iya, Biasanya. betul. Jadi pertama harus sehat. Saya ini berdasarkan pengalaman saja ya. Oh iya. Berdasarkan pengalaman itu Petei selong, bahasa Indonesianya itu petai Cina atau lamtoro. Ya. Itu bagus sekali untuk kesehatan, menurunkan
kadar gula. Oh, Ada iya. dari pohon pete Cina itu Mm-mm. buahnya bermanfaat, daunnya juga bermanfaat. Wah, jadi banyak mungkin ya? Ya, banyak manfaatnya. Heeh. Ya nanti dulu ya. Mukadimahnya sudah. Eh, dari buahnya itu yang tua itu ya caranya. Pertama untuk menurunkan gula darah. Itu dari buahnya yang sudah tua, disangrai, Iya. bisa juga digoreng ya. Oh, iya. Kemudian setelah disangrai atau digoreng, itu ditumbuk sampai halus. Sampai halus. Kemudian diseduh dengan air yang panas. Segimana airnya, Pak? 1 gelas atau Ya, segini? 1 gelas lah. 1 gelas. Ya, tapi tidak penuh-penuh amat. Oh, Itu ya. kalau itu si patai cinanya segimana ditumbuknya, Pak? Ya, sekitar lah 8 on atau 800 gram. Ya, sekitar 1 on lah. Oh, 1 on. 1 on. Ya. Kurang boleh ya sekitar ya 800 gram ya. Ya. 800 gram dan betul 800 gram. Ya. Kalau 100 gram kan 1 onnya. Ya, tuh. Nah, diulek sampai halus. Setelah itu diseduh dengan air yang panas ya, 100 derajat Celcius lebih. Diaduk-aduk, dikocek ya, diaduk-aduk. Lalu setelah hangat kuku, dicampur madu. Oh, madu iya. Yang baiknya madu asli, itu madu odek, madu nyiruan, Oh, madu murni ya. Madu murni. Dikocek-kocek. Setelah dingin diminum. Ya, biar bisa kadar gula turun. Dan rutin juga dicek ke dokter. Ya ke dokter. Ya sekitar sebagai uji coba 3 kali sehari lah, selama 3 kali. 3 kali sehari? 3 kali dalam seminggu. Oh iya. 3 kali dalam seminggu. Minumnya diselet-selet ya, Pak, diselang-seling. Istilahnya diselang-seling. Gitu. Itu fungsi pertama, menurunkan gula darah. Ya. Itu dari bijinya, ya dari bijinya. Kemudian manfaat yang kedua itu daunnya. Oh iya. Daunnya lah secukupnya, diatur sendiri, diseduh. Fungsinya untuk apa? Banyak. Pertama untuk memadatkan tulang. Oh, supaya tidak keropos tulang. Caranya bagaimana? Itu mah daunnya dibersihkan secara halus, kemudian dengan air yang hangat diulek-ulek sampai lembut betul seperti odol. Kemudian dioleskan ke tulang yang nyeri. Iya. Berarti bisa untuk yang encok juga mungkin ya, Pak? Ya bisa. Itu. Kemudian fungsi yang ketiga itu untuk mengatasi persendian. Misalnya biasa udah tua itu sakit lutut gitu ya. Itu persendian ini ya. Iya. Persendian. Caranya sama seperti tadi. Memetik daunnya secukupnya. Iya. Diulek, dibersihkan dulu pakai air, diulek. Kemudian sedikit-sedikit dengan air hangat, sudah lembut seperti odol, itu ke persendian, misalnya lutut, biasanya udah tua itu lutut itu suka sakit lutut ya, dioles-oles secara teratur, secara merata, misalnya di sini, ya sebagai uji coba itu 1 hari 1 kali, ya. 1 hari 1 kali. Rutin berarti ya, Pak? Rutin. Kedua, untuk selanjutnya ketiga untuk pembengkakan. Misalnya ada yang suka bengkak-bengkak lah, di mana saja yang bengkak. Misalnya bengkak di sini.
Ya seperti tadi diulek-ulek. Ya Sama aja caranya ya? Memetik secukupnya, dibasuh, kemudian diulek sampai halus dengan air hangat sedikit-sedikit. Nah, setelah seperti odol itu ke yang Dioles bengkak, lagi. misalnya bengkak di sini dioleskan gitu ya, secara teratur. Iya. Ya, sebagai uji coba 3 hari berturut-turut, waktunya bebas lah. Oh, Mau tengah hari, sebelum tidur, yang bagusnya sebelum tidur, Iya. biar Pas nggak bangun. kebasuh lagi, nggak kebasuh lagi, Iya. gitu ya. Nah, barusan itu untuk pembengkakan. Iya. Kemudian untuk perawatan keempat, penyakit kulit. Misalnya akibat jamur, virus, apa Eksim, saja, ya. eksim mungkin ya. Itu ya ininya dibersihkan dulu ya pakai air hangat. Kemudian memetik itu daun petai Cina, daunnya dibasuh sampai bersih, diulek, direnos sampai menjadi seperti odol. Seperti odol dengan air hangat sedikit-sedikit. Kemudian dioleskan ke yang gatal-gatal, penyakit kulit pokoknya lah, mau eksim, mau jamur, mau apa namanya, mau apa eksim, buduk pokoknya itu ya, secara teratur. Nah, pengalaman saya itu sampai cuma itu yang diketahui sebagai pengalaman. Bahkan sebagai pecinta ramu-ramuan tradisional. Nah, misalnya ini pepaya, ya pepaya. Nah, ini sebagai vitamin C bagus ya. Sehingga saya menanam. Ya banyak ya di sekeliling rumah ya Pak. Kalau yang pohon itu Pak yang tadi diceritakan. Nanti dulu. Ada. Ada ini sampai mau membinikan karena usaha saya ini petai Selong atau petai Cina. Banyak binihnya itu. Boleh diperlihatkan Pak di sana pohonnya yang kayak gimana biar pemirsa pada tahu gitu pohon ya, lihat petai Cina. Nah, ini biji-bijinya ya. Wah, Anajar. Iya Pang ningalikeun. Nah, kameramennya lagi di belakang teman-teman. Tunggu dulu ya. Ini petai Cina yang sudah kering ya. Ya, yang sudah kering, kering ini mah kan buat bini memang terasa oleh saya sendiri. Ini besar sekali manfaatnya. Ya, sampai ini bini hiris juga mau ditanam dan sudah nanam tapi kurang banyak. Nah, ini biji hiris. Kalau ini biji kedong-dong, tapi lah nanti aja itu video berikutnya gitu ya. Hanya yang paling baik vitamin C. Lebih baik daripada pepaya, sampai saya juga memerlukan beli terus tiap hari. Nah, ini buah naga. Dragon fruit. Itu beli atau habis menanam? Ini beli. Nah, karena belinya lumayan kan harganya mahal. Itu sampai menanam. Contohnya itu ada di sebelah sana tuh. Tuh, itu ke sana tuh, kameramen tuh. Tuh, banyak buah naga. Nanem, jadi bukan ngomong dibuat-buat, ini memang nanem. Iya. Nanem buah naga. Kalau yang itu Pak, yang pohon petai Cina nanam juga? Nanam sudah karena kurang banyak dan cocok menurut saya. Kan mau bertempur itu kudu sehat, jangan bertempur kalau lagi sakit. Iya, nantinya malah cepat kelar. Iya. Cepat kelar, cepat mati lagi mungkin. Jadi harus sehat. Nah, ini mau nanam lagi mau banyak. Nanam markisa juga. Kemudian menanam itu apa buah naga kuning tuh sudah jadi satu itu lebih besar ini lagi. Luas ya Pak. Ini berapa hektar Pak halaman rumahnya Pak? Hektar lah. Seluruhnya dengan belakang itu 200 bata. Wah, luas ya. Apalagi di kampung pasti paling luas ya Pak. Sukanya saya memang dihidupi kampung ya, bising dengan masalah sosial sekarang dan polusi. Itu ya pohon kelapa, ada pohon jati, ada pohon kelor. Ada pohon daun sampe, singkong ya Pak. Singkong ada itu.
Iya. Itu mungkin yang Mbah bisa sampaikan Iya. itu ya, mudah-mudahan bermanfaat Amin. bagi pemirsa di Nusantara ya. Kalau Saya pohonnya Pak, apa? kalau pohonnya mau diperlihatkan nggak Pak? Pohon petai Cinanya barangkali gitu, teman-teman mau lihat. Bisa. Mau. Ya, Sekarang aja kali ya. iya. Heeh. Iya. Tuh siapa itu, panggilin tolong kameramen. Aku si Dandi wae. Nah teman-teman, kita mau memperlihatkan nih. Kalau yang nonton videonya sampai akhir pasti tahu pohon petai Cina dan penampakan daun petai Cina sama buahnya ya Pak. Iya, buahnya juga nanti ada. bakal kita perlihatkan. Tunggu dulu ya. Ya dan Dandi we. Di sebelah mana Pak? Ya, di pinggir kolam di sana. Oh sama Bapak tuh ayo. Ya, boleh lah. Nah ini kita mau Diantar langsung. ke sana dulu. Mau memperlihatkan ke teman-teman ya daun petai Cina. Daun petai Cina sama buahnya itu seperti apa. Nah ini anak kecil sampai ikut-ikutan nih. Yuk. Dan sakit ya dan. Wah ini sampai belakang halaman rumah Bapak ya? Ya belakangnya bala lah, nggak koret. Jadi sampai melewati balong-balong. Kalau ini balongnya punya Bapak juga bukan? Ah, punya saya. Oh. Soalnya suka banyak yang nanya nanti teh, wah, yang kayak gimana daun petai Cina teh? Nah, ini pohon petai Cina enggak lebat buahnya. Oh, ini juga petai Cina. Ini yang ini kita tinggalkan kameramen. Ini pohon petai Cina yang ada buahnya. Tuh. Karena kesukaan Mbah. Jadi tadi sampai membuat yang bini. Oh. Ini fungsinya diulangi lagi, daunnya juga berfungsi. Nah, ini buahnya juga berfungsi. Diulangi biar pemirsa di Nusantara ingat. Buahnya ini yang sudah tua, nah contoh ini tah. Ya. Yang sudah tua. Yang kering juga udah hitam. Tuh, itu tua tuh. Bukan apa tua. Untuk menurunkan gula darah dengan cara disangrai atau digoreng, ditumbuk lah seperti tadi. Iya. Kemudian ini daunnya buat tulang biar padat tidak keropos, buat persendian tadi sudah disebutkan, buat pembengkakan, dan terakhir sebagai penyakit kulit seperti tadi. Jadi fungsinya mungkin jadi ada 5 ya? Iya, kurang lebih ada 5. Itu. Jadi closing aja lah di sini karena udah mau maghrib. Iya. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Nusantara. Saya Sugeng Priyono dari Banjar Patroman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.